warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku kaum muslimin, muslimat, para pendengar, pemirsa sekalian, tentu yang pertama sekali kita bersyukur kepada Allah bahwa kita masih sehat dan masih diberi cara berpikir yang baik yang mudah-mudahan berguna bagi pembangunan daerah kita. Belakangan ini memang Buya merasa sedih dengan terjadinya peristiwa yang selama ini tidak masuk dalam akal pikiran kita. Semua kita sudah tahu dan bahkan ada yang membaca di surat kabar tentang terjadinya pelecehan di suatu daerah, bahkan terhadap anak-anak yang masih di bawah umur. Banyak hal yang perlu kita pikirkan dengan kejadian ini. Kita tidak hanya boleh bersedih, tetapi juga memikirkan apa penyebabnya, kemudian bagaimana kita mengatasinya, dan yang terakhir bagaimana supaya peristiwa ini tidak berulang pada tempat-tempat yang lain. Kecerdasan seperti ini penting di dalam mengatur masyarakat kita. Apalagi ketika kita mengatakan bahwa masyarakat Sumatera Barat sekarang sudah disebut menuju masyarakat madani. Masyarakat yang memiliki filosofi adat, adatnya bersendi syarak, syaraknya bersendi kitabullah. Apakah otomatis kita harus dan dapat mengatakan bahwa Sumatera Barat sekarang tidak lagi menghormati, mengamalkan ABS SBK itu? Jangan sekali-kali ngomong sedemikian, menjatuhkan vonis bahwa adat itu tidak jalan. Mungkin di suatu daerah belum jalan, maka tugas kita menjalankannya. Di dalam masyarakat madani Sumatera Barat sekarang kita melihat bahwa ABS SBK itu ada pada level pertama. Angka 1 dari seluruh RPJP, RPJM yang ada di daerah. Sekarang bagaimana mendukung apa yang ditulis pada angka 1 ini supaya terlaksana? Yang mendukung itu siapa? Pemerintah harus mendukung, lembaga-lembaga adat mesti mendukung, lembaga-lembaga kemasyarakatan mesti mendukung, lembaga-lembaga perguruan tinggi mesti mendukung, lembaga keamanan mesti mendukung, sehingga wujud apa yang tadinya ada di dalam RPJP dan RPJM, adatnya bersendi syarak, syaraknya bersendi kitabullah. Salah, sangat salah. Sekali lagi, amat salah ketika terjadi peristiwa yang seperti itu kita memvonis adat sudah tidak ada. Seharusnya kita berpikir bagaimana menghidupkan adat itu. Karena adat adalah pagar. Pagar bagi kehidupan, pagar bagi kemasyarakatan, pagar bagi pemerintahan. Itu yang pertama. Jadi peristiwa ini membuka wawasan kita, tidak hanya menuduh, tetapi menumbuhkan cara berpikir yang realistik bagaimana menghidupkan yang barangkali selama ini hampir-hampir mati. Itu yang pertama. Yang kedua, peristiwa ini terjadi pada suatu tempat yang mungkin terletak di Kota Padang. Dan Kota Padang mempunyai pemerintahan yang berjenjang naik, bertangga turun. Ada RT, ada RW, ada kelompok masjid, ada kelompok nenek mama,
ada kelompok bundo kandung, ada kelompok pemuda dan sebagainya. Sekarang sebelum peristiwa itu terjadi atau setelah peristiwa itu terjadi, bila diumumkan di dalam pemberitaan, malah yang ikut tidak hanya orang yang ada di tengah keluarga, tetapi yang juga ada dari tetangga. Pertanyaan kita, apakah RT dan RW berfungsi atau tidak? Apakah masyarakat yang ada di keliling itu mengetahui apa tidak? Atau membiarkan saja? Satu, kita tidak boleh menyalahkan, tetapi mencoba mencari way out. Karena kalau peristiwa seperti ini tidak kita atasi sejak dari sekarang, dia akan berulang pada tempat lain. Maka refungsi, memfungsikan kembali tenaga-tenaga yang ada di bidang pemerintahan dan masyarakat wajib dihidupkan. Yang ketiga, nenek mama, alim ulama. Adakah sekarang alim ulama datang ke rumah untuk bermusyawarah, melihat apa yang terjadi, memberi nasihat, apa yang perlu dijaga di dalam sebuah negeri? Nenek mama yang ada mempunyai kaum itu, pernahkah dia lagi datang ke rumah kemenakannya? Problema kekurangan ini perlu kita hidupkan untuk masa datang. Jadi jangan kita hanya menyebut hal yang terjadi dengan sebuah kesalahan, tapi carikan way out bagaimana kesalahan tidak berulang lagi. Buya ulang, bagaimana kesalahan tidak berulang lagi. Ini yang wajib. Kemudian, jelas bahwa peristiwa itu terjadi karena agama tidak jalan. Yang kedua, karena adat tidak berpakai. Kalau berjalan agama, perbuatan yang seperti itu, siapa saja mengatakan itu tidak benar. Ketika adat jalan, maka siapapun orang adat mengatakan itu tidak boleh. Nah, ketika ini terjadi, mari kita hidupkan peran agama kembali, kita hidupkan peran adat kembali, supaya persoalan ini tidak berulang. Nah, kepada keluarga, siapa saja, hati-hatilah dengan anak. Ini nasihat Buya. Semua kita punya anak, semua kita punya keluarga, semua kita punya turunan, jagalah dengan baik. Kepada para pendidik di sekolah, ajarkan bagaimana cara bergaul, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, supaya persoalan yang terjadi seperti sekarang tidak berulang lagi pada masa yang akan datang. Buya melihat pertemuan kita hari ini harus mencari jalan keluar. Menyalahkan mudah, tetapi memperbaiki yang salah sangat sulit. Mudah-mudahan Allah memberkati kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bin.